ceritakan dulu nih pernikahannya sendiri kapan sih akan dilangsungkan? Iya, insya Allah pernikahannya akan dilaksanakan tanggal 28 Mei, hari Jumat, di Kubamas, masjid. Kenapa di Kubamas, Kak? Punya ini sendiri. Punya itu sendiri kah? Arti sendiri? Kenapa di Kubamas? Sebenarnya mau di masjid mana aja sih, yang penting pengennya di masjid. Aku sama calon suami pengennya hari Jumat dan di masjid. Terus ada beberapa choice, ada beberapa pilihan kemarin masjidnya, dan kami menentukan akhirnya di Masjid Kubamas. Akhirnya bila selama ini kan orang nggak banyak tahu nih soal Perjalanan cintanya perjalanan cinta Kak Nabila sampai akhirnya tiba-tiba memutuskan untuk pernikahan gitu. Boleh ceritain dulu awalnya gimana sih pertemuannya, kapan, terus gimana sampai akhirnya memutuskan nikah? Oke. Untuk perjalanan cinta sendiri kayak memang aku memang bukan tipe cewek yang suka ngumbar-ngumbar di sosmed, misalnya pacaran sama siapa gitu ya. Cuman aku udah punya janji sama diri aku sendiri, nanti kalau memang sudah ada yang serius dan memang sudah mau akad, mau resmi, ya aku harus publish gitu. Dan itu memang dia orang yang memang udah bener-bener, jadi nggak mau kalau misalnya pacaran sama ini terputus, ntar dihapus lagi. Aku tuh anti banget kayak gitu. Makanya kalau memang benar-benar sudah tunangan, sudah resmi, sudah akad, langsung publish gitu. Dan perjalanan ini sama dia sebenarnya kenal udah dari tahun 2016, temen lama, nggak ada pacaran, nggak ada gebet-gebetan. Dia sering kerja di luar negeri, saya juga masih kerjanya keliling terus keluar kota. Jadi nggak pernah ketemu, jarang ketemu ya. Ketemunya cuman gara-gara pandemi ini, COVID ini, akhirnya dia stay di Jakarta. Ada satu project pekerjaan yang kebetulan aku membutuhkan jasanya dia waktu itu, akhirnya deket lah dari situ. Latar belakang kerjanya masih di hiburan juga atau? Enggak, dia orang hukum. Oh gitu. Nah, mulai maksudnya yakin mantep nih dia nih buat jadi calon suami gitu, Kak. Sejak kapan sih, Kak? Yakin mantep jadi calon suami. Kan tadi kan katanya nggak ada pacaran gitu, Kak. Ya sejak berani ngelamar ke mama aku ya. Jadi dia nggak ngajak pacaran sama aku, nggak ada omongan apa-apa, jadi ngomongnya langsung ke mama. Ngomongnya bahwa niatnya ibadah waktu itu, jadi ya kayak kaget aja. Mama waktu juga nggak nyampein ke aku, lucunya jadi kayak mereka berdua nggak ada sama-sama nyampein ke aku. Setelah ada pembicaraan itu, berapa minggu kemudian akhirnya anaknya ngomong bahwa dia akan rencananya mau ada tugas di luar negeri, tugasnya nggak di Indonesia. Kalau seandainya mau ngajak aku gimana, katanya. Nggak ada romantis sama sekali sebenarnya ngajak nikahnya. Jadi ya udah, katanya, aku bilang lah kalau misalnya dibawa ke luar negeri berarti mau kebo tuh gimana gitu. Kan aku nggak mau kalau kayak gitu bisa dicincang sama mama dan segala macam. Apalagi mama tuh terkenal killer banget, kemana-mana aku selalu sama mama gitu. Terus dia bilang, aku bilang iya enggak lah, aku mau nikahin. Dia bilang, oh maunya ngajak nikah gitu. Yaudah, akhirnya setelah itu aku bilang ke mama, ternyata mama sudah tahu, ternyata dia udah ngomong duluan sama mama. Lucunya lagi, mama juga akhirnya kembaliin ke aku. Mama sih merestui, katanya mama sih insya Allah mengizinkan. Ya udah, akhirnya kayak berapa minggu kemudian kita prepare untuk lamaran, tunangan, dan sampai hari ini sampai detik ini udah prepare untuk nikah. Itu kapan, Kak, maksudnya dia ngajak nikahnya, ngobrol ke mamanya? Ngobrol ke mama? Akhir tahun kemarin lah. Akhir tahun lalu. Karena kan deketnya kan bulan-bulan baru deket bangetnya ya, karena intens, karena tadi ada pekerjaan tadi kan yang aku butuh jasa dia. Akhirnya mau nggak mau akhirnya ketemu dia terus. Itu Juni ulang tahun aku, Agustus ulang tahunnya mamanya, September ulang tahun dia sama ulang tahunnya mama, September, Oktober, November, ya November Desember lah. November Desember tuh udah ngelamar tuh. Sifat apa dari dia yang akhirnya membuat Nabila yakin gitu? Sifat apa yang bikin aku yakin sama dia sebenarnya, meskipun aku belum terlalu mengenal, udah sih ya, dibilang cukup singkat lah ya untuk mengenal perkenalannya sama calon suami aku ini. Cuman yang aku tangkap selama ini, ketemu tiap hari dan berjalan berapa bulan ini, udah sampai lamaran sampai sejauh ini, insya Allah dia tipe yang bertanggung jawab, laki-laki yang bertanggung jawab. Dia dekat dengan Tuhannya, dia sayang sama keluarga, dan yang paling bikin aku yakin banget sih
ya dia paling bisa deket dengan mama aku, bisa mengambil hati mama aku gitu. Soal konsep pernikahan sendiri Di hari seperti apa Jumat, nih? ya. Oke, ini baru kali ini nih aku bisa sharing apa kemarin aku belum sharing konsepnya. Konsep pernikahan aku diadakan 2 hari dan acaranya adat Jawa banget. Kebetulan calon mertua aku, calon ibu mertua aku juga dari Jawa. Jadi kami sepakat, kami setuju untuk membuat acara adat Jawa, dan memang kita berdua, kebetulan aku sama calon suami itu seneng mengangkat unsur tradisional banget gitu loh, adat banget gitu orangnya. Jadi ya mulai ada pengajian, siraman, midodareni, akad, panggih, sampai nanti mungkin resepsi, nggak akan resepsi gede-gedean gitu ya, lebih kayak syukuran atau gala dinner aja sih. Itu jadi termasuk pernikahan impian juga nggak sih kalau ke Mungkin Jawa itu? jadi salah satu one of my dream come true, one of my wedding dream come true, insya Allah ya, karena alhamdulillah kok ya Allah mengizinkan aku bisa menikah di masjid dan di hari Jumat, meskipun banyak juga yang ngomel, keluarga, sanak saudara, teman, kenapa harus hari Jumat, itu kan hari kerja, sampai keluarga semua pas segala macem, kita keburu waktunya, vendor-vendor dan segala macam tuh kayak ya pada komplain, tapi ya alhamdulillah sih terwujud sih satu persatu. Di tengah pandemi kayak gini hambatannya banyak dong ya? Banget. Apa aja tuh? Kemarin seperti kita tahu semua, WO aku, Teteh Rina Gunawan meninggal. Ya, jadi Senin kita sempat teleponan, doain Teteh supaya keluar dari ICU, supaya kita bisa bertemu untuk ngobrol, ide-ide gila apa segala macam, kita bisa sharing segala macam. Ternyata Rabu Teteh meninggal tuh aku sempat drop banget, sempat down banget, dan aku sempat sakit waktu itu. Jadi begitu Teteh meninggal tuh berapa hari kemudian lambung aku kambuh, terus aku juga sempat tipes, jadi bed rest, vendor jadi pada terbengkalai semua. Baru fitting hari ini Hamin 3 mungkin ini ya, Hamin 3 ya, Hamin 3 fitting baru sekarang. Ya banyak sih, apalagi cobaan pandemi begini ya, semuanya sebagai protokol kesehatan, terus juga by appointment, gak gampang banget, vendor segala macam, meetingnya juga by Zoom gitu, kayak gitu sih. Berarti nanti setelah nikah diboyong ke luar negeri jadinya? Bisa sewaktu-waktu. Kemana sih di sananya? Dibocorin gitu. Dibocorin nggak ya? Ya nggak usah diomongin deh kemananya. Yang jelas dia sudah siap visa, udah ada rumah dan segala macam, udah siap di sana semua. Tinggal sewaktu-waktu kalau COVID ini reda, insya Allah kerjaan semua lancar, bisa diboyong. Meninggalkan karir berarti? Kalau untuk meninggalkan karir seperti yang kemarin aku udah bilang, calon suami alhamdulillah tidak melarang aku untuk di dunia entertain. Aku masih diperbolehkan untuk bernyanyi, untuk jadi host, presenter, dan siaran radio juga, masih jalan entertain lah, intinya masih dibolehin. Cuman mungkin kalau sudah rumah tangga kan harus tahu tanggung jawabnya sudah beda ya, apalagi udah punya suami, nanti kalau udah punya anak juga harus inilah saling balance antara karir sama rumah tangganya, harus balance. Tapi yang jelas yang aku garis bawahi, calon suami nggak melarang aku untuk di dunia. Paling nanti ketika di luar negeri ya rehat dulu. Mungkin bisa jadi aku berkolaborasi dengan beberapa label. Aku kan Sony Music ya, perusahaan internasional. Ada Sony Music juga, kebetulan juga ada di luar gitu. Jadi nggak ada yang tahu, kita bisa berkarya di luar bareng, dangdut di luar gitu. Ini mungkin harapannya setelah menikah nanti mungkin udah punya bayangan nih, punya tugas baru seperti itu. Harapannya? Mungkin ada deg-degannya juga nggak sih? Deg-degan sih pasti, udah nggak bisa tidur. Ini udah hamil berapa, lagi udah semakin deket ya, orang seminggu 2 minggu aja udah nggak bisa tidur, apalagi ini semakin deket karena banyak banget justru detik-detik menuju hari ini kayaknya
masih banyak banget yang istilahnya kayak belum gitu loh undangan, apalagi ini kan prokes banget ya. Yang paling bikin pusing tuh undangan sampai 2 bulan, sebulan ini undangan terus yang dipikirin, yang sangat menyita tenaga dan waktu. Souvenir, undangan, baju segala macam tuh kayak semua meskipun pakai WO juga semuanya harus tetap kita yang handle juga gitu, nggak bisa dibiarin juga kan. Harapannya sih ya tetap menjadi Nabila yang seperti ini ya. Tetap Nabila Gomez yang seperti ini, dalam arti masih bisa berkarya, masih bisa menghibur masyarakat seluruh Indonesia, terus masih bisa menjadi panutan yang baik, contoh yang baik sebagai public figure, terus juga bisa menjadi istri yang soleha, berbakti sama suami pastinya nantinya, keluarga yang bahagia dunia akhirat. Amin. Amin. Minta doanya buat semuanya. Terima kasih. Nabila, itu tadi sempat nggak bisa tidur selain kepikiran nih persiapan perintilan apalagi sih yang nggak bisa ngebuat tidur tuh. Yang nggak bisa buat tidur. Oh tadi apa ya, banyak banget mas, banyak banget karena itu tadi aku bilang undangan sih yang bikin pusing ya. Karena kan aku harus telepon satu-satu gitu. Undangan meskipun nggak banyak, tapi aku harus telepon satu-satu. Ada yang nggak bisa datang di acara yang pagi, bisa datang di malam. Ada yang bisa datang di malam, nggak bisa di pagi. Ada yang bisa datang di tanggal 27, nggak bisa Jadi kayak semuanya tuh kayak udah dihitung, tapi tetap masih harus direvisi terus gitu. Terus souvenir juga yang tadinya gimana, terus tiba-tiba harus berubah. Gigi banyak aja di ujiannya orang. Bener sih, aku baru ngerasain bahwa ujian orang menikah tuh bener ada loh. Berarti mencocokkan untuk undangan nih, siapa di hari apa gitu dong. Iya itu sih, itu yang bikin mumet sampai berantem sama calon suami juga. Nah, berantemnya seperti apa tuh? Pertama persiapan nikah 5 bulan ini persiapan nikah. Akhirnya berantem juga ya. Karena kan pacarannya setelah lamaran kemarin kan, Januari aku lamaran. Bener-bener pacaran sama dia tuh kayak tiap hari ketemu, ngurus ini itu sendiri semua, nyari tempat, nyari pre-wed apa segala macam. Ya berantemnya namanya berantem pasangan ya wajar lah ya. Paling kalau dia lagi capek, yang namanya lagi capek kan pasti emosi ya, lagi emosi, sama-sama emosi, lagi panas, capek, sama-sama capek. Omongan aja, perkara omongan, yang perkara sepele-sepele jadi akhirnya besar, jadi debat. Sebenarnya nggak berantem gimana sih, aku tuh lebih sama dia tuh lebih debat ya, lebih debat atau discuss, lebih ke diskusi gitu, karena orangnya enak banget diajak diskusi gitu, open minded banget. Nah kan ternyata acara 2 hari, berapa busana yang disiapin Kak? Oke. Total busana, wow, 2 hari 5 acara. 2 hari 5 acara, Yes. Oke. Apa aja tuh bisa disebutin? Dan Pengajian, baju pengajian of course. Siraman, baju siraman juga pasti beda, dengan rambut yang berbeda, dengan makeup yang berbeda. Bidodaren itu acara adat. Bidodaren itu nanti akan mungkin ada malam henna dan segala macam. Itu juga pasti bajunya beda lagi, rambutnya juga beda lagi. Terus baru akad, udah pasti akad besok paginya. Itu akan, karena aku akad jam 6:30 pagi, karena Jumat masjid dipakai buat orang Jumatan, so aku harus bikin acara akad jam 6:30 pagi. Itu yang bikin kita pusing semua. Aku harus make up dari jam 1:30 pagi. Oke. Sumpah ini aku buka-bukaan di sini loh. Oke. Ini aku buka-bukaan di sini, belum ada yang aku buka Iya. dari kemarin. Jam 1:30 aku akan make up. Nggak bisa ngebayang bridesmaid. Oh iya, by the way bridesmaid juga bikin jadi pikiran, karena banyak yang cancel, banyak yang ngebalikin. Udah aku kasih kain, ternyata detik-detik terakhir mereka pada ngebalikin semua karena bentrok jadwal. Itu yang bikin aku pusing. Beli berapa baju tadi akad? Udah berapa tadi? Ya paling 5-6 baju ya. 5-6 baju.